Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Trisya Wulang, NIM 23220. Asal dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Tujuan saya buat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah anatomi hewan. Jadi baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi organ, sistem pencernaan, respirasi, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada kelas AFES. Nah, slide pertama ada sistem pencernaan. Ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut pakan dicampur dengan air ludah dan enzim ludah. Air ludah berfungsi sebagai bahan lubrikas dan juga sebagai enzim dalam proses pencernaan secara enzimatis. Kedua ada tembolok. Tembolok yaitu terdapat di dalam tenggorokan bagian akhir tenggorokan, merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, di sini ada gambar burung, ada rongga mulut, paru, kerongkongan, lambung kelenjar, lambung pengunyah, tembolok, hati, usus halus, usus besar, kloaka, dan hati. Ketiga itu ada lambung. Di dalam lambung akan mengalami proses pencernaan secara enzimatis. Di dalam lambung akan mengalami proses pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung. Lambung akan menghasilkan enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Fungsi utama lambung yaitu untuk menyimpan makanan sekaligus mencerna makanan. Nah, di sini ada dia punya gambar. Berikutnya ada ampela. Di dalam ampela itu dia terjadi proses pelumatan pakan yang dibantu dengan grid. Grid itu pada umumnya berupa kritikil atau batu kecil, pecahan kaca, atau remukan kerang, dan lain-lain. Ada usus halus. Usus halus pada burung itu dia tersusun atas dendenum, jejunum, dan ileum. Di dendenum terjadinya proses penyerapan makanan. Proses pencernaan usus halus dibantu dengan enzim pankreas, cairan empedu dan enzim usus halus. Ini ada dia punya gambar. Berikut ada usus besar. Di dalam usus besar masih terdapat substansi pakan yang belum dicerna dan tidak terabsorbasi oleh usus halus seperti selulosa dan hemiselulosa. Nah, berikutnya ada kloaka. Pada burung dan beberapa hewan vertebrata lainnya itu dia tidak memiliki yang namanya anus, namun dia itu memiliki saluran pembuangan yang disebut kloaka. Kloaka adalah sistem pencernaan terakhir, yaitu tempat pembuangan dari saluran urin ke saluran reproduksi, dari saluran reproduksi ke saluran pencernaan. Pada slide berikutnya ada sistem respirasi pada kelas AFES. Burung ketika terbang digerakkan oleh otot-otot dada. Ketika terbang, gerakan otot dada dapat mengganggu pengambilan oksigen oleh paru-paru. Oleh karena itu, selain dengan pernapasan dengan paru-paru, burung mempunyai alat bantu yang bernama kantong udara. Saluran pernapasan yang terdiri atas lubang hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Pada percabangan tenggorokan tersebut, dia terdapat alat suara atau saring. Saring itu adalah selaput udara yang bergetar dan menghasilkan bunyi jika dilewati udara. Nah, di samping ada gambar burung juga. Ada dia punya bagian-bagian, ada paru-paru, lubang hidung, trakea, kantong udara anterior, kantong udara posterior. Slide berikutnya ada sistem ekskresi pada kelas AFES. Alat ekskresi pada burung adalah ginjal.
di mana ginjal akan mengeluarkan limbah nitrogen dalam bentuk asam urat. Di bagian bawah terdapat gambar, ada dia punya bagian-bagian juga, ada testis, ginjal, saluran sperma, saluran kemih, dan anus. Berikut ada sistem sirkulasi pada kelas apes. Kelas apes, alat sirkulasi darah berupa jantung yang terdiri dari 4 ruang dengan sekat sempurna, ada arteri dan vena. Sistem sirkulasi darah apes sama dengan sirkulasi darah pada manusia. Jantung pada burung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Berikutnya, kapa masuk ke atrium kanan, lalu ke ventrikel kanan. Kemudian, darah akan dipompa ke paru-paru melalui artalat. Sirkulasi darah berupa jantung yang terdiri dari 4 ruang tadi dengan sekat yang sempurna, arteri dan vena. Sistem sirkulasi darah apes sama dengan sirkulasi darah pada manusia. Alur sirkulasi darah dari vena eripulmonalis, darah dari paru-paru kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis, lalu menuju ke ventrikel kiri. Di ventrikel kiri, darah dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Di bagian bawah ada gambar. Berikutnya ada kelas apes. Pada kelas apes memiliki sistem kerangka yang ringan dan otot yang ringan tetapi kuat, namun cukup kuat untuk menahan tekanan pada saat lepas landas, terbang, dan mendarat. Sistem rangka burung memiliki bentuk yang unik. Secara umum, tulangnya ringan karena adanya rongga udara. Terdapat gambar juga, terdapat gambar merpati. Ada di punya bagian-bagian, ada tengkorak, rongga mata, rahang, leher, rusak, ada kering, paha, telapak kaki, jari-jari, dan banyak lagi. Ada otot pada kelas apes. Sistem otot pada kelas apes adalah sebagian besar untuk mengontrol sayap, kulit, dan kaki. Otot terbesar dari seekor burung adalah otot pectoralis atau otot dada, yaitu mengatur gerakan sayap. Otot ini memberikan kepakan sayap yang kuat untuk terbang. Otot-otot kulit membantu burung pada saat terbang dengan menyesuaikan arah bulu yang melekat pada otot tersebut. Kulit dan membantu burung saat terbang. Dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Jenis-jenis burung itu banyak variasinya. Kebanyakan burung makan itu sekurangnya setengah dari berat badan mereka setiap hari. Burung memberikan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Tubuh apes terdiri dari atas kepala, leher, badan, kaki, dan ekor. Memiliki sepasang sayap di kiri kanan tubuhnya yang berfungsi untuk terbang dan melindungi tubuhnya. Memiliki paruh yang tersusun atas jat tanduk dan berfungsi sebagai pengganti gigi. Namun, setiap spesies apes memiliki bentuk paruh yang berbeda. Memiliki mata yang sempurna dengan kelopak mata dan memiliki sepasang kaki yang digunakan untuk bertengger di dahan pohon. Spesies apes bernapas menggunakan paru-paru. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.